Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Lose Pena minta tolong Lose Ali pimpin kita dalam doa ya Lose. Mari kita sehati berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pada hari ini kami akan merayakan dengan sukacita yang besar ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, baik dari peralatan yang kami pakai, wifi maupun internet yang ada, peralatan apapun yang masing-masing di rumah kami boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk puji-pujian kami, juga Tuhan kiranya berkenan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan titipkan berkat melalui lause kami maupun dari firman Tuhan. Biarlah perayaan Natal ini Tuhan kami memaknai dengan cara bahwa kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin lagi bandel atau membantah orang tua kami ketika orang tua kami menyuruh kami belajar. Kami lebih suka untuk main game atau kami setiap minggunya beribadah, namun tidak fokus atau kami tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan tolong kami ampuni segala dosa kami Tuhan. Sungguh ya Tuhan, mau Tuhan kami berkenan, Tuhan berubah dan menjadi Tuhan dan taat. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan karena apa? Karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia untuk kita semua. Nah, mari dengan semangat kita nyanyikan lagu Padang Rumput yang Sunyi. adalah kabar gembira karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Untuk menunjukkan sukacita kita, anak-anak kelas tengah besar
akan memberikan persembahan lagu. Kita sambut choir dari anak-anak kelas tengah besar. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Haleluya. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Haleluya. Datang orang majus, ikut bintangnya, membawa persembahan dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas kamu. Pada juru selamat mereka bersujud. Haleluya. Wah, bagus sekali. Anak-anak tengah besar dan guru-guru semuanya berpartisipasi memuji Tuhan. Ya. Next, kita akan nyanyi lagu kesukaan yang ceria. Ya, anak-anak boleh sambil bangkit berdiri ya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau kan tetap. Cakrawala membunyikan, hormat padamu ya bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut ya, ramai-ramai soraknya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau kan tetap. Kesukaan yang ceria. Natal adalah kesukaan yang ceria karena Tuhan kita telah lahir untuk kita. Tidak mau ketinggalan dengan
kakak kelasnya, anak-anak kelas kecil juga mau menunjukkan bagaimana mereka bersyukur untuk kelahiran Tuhan lewat card yang mereka kirim. Ya, kita saksikan anak-anak kelas kecil menunjukkan hasil karya mereka semua. Oke? adalah ucapan Natal dari kelas kecil dan kelas tengah. Ya, anak-anak kelas tengah mau tanya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Lu. Kok ada yang angkat tangan? Angkat tangannya. Tunjukkan ke kamera. Bukan berarti saya menyerah. Angkat tangannya. Semuanya angkat tangan. Ini lucunya. Semua angkat tangan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan telinga kita. Jangan ada yang makan, jalan-jalan, atau enggak nangis tiba-tiba. Jangan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, minta tolong Weselini pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, Wesel. Baik, anak-anak, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau saat ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mau menolong kami dimanapun kami saat ini berada, baik di rumah, di jalan, ataupun ada yang di gereja, guru-guru. Kau juga boleh menyertai kami. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau taat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang sungguh menolong kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami ini seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu, kami juga menyerahkan jaringan ataupun fasilitas yang kami gunakan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berfungsi dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua tangannya dilipat. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua tangannya taruh di dagu. Kok nggak ada yang ngikutin Losovena? Pasti semuanya, wah, untuk pertama kalinya lihat Losovena gitu. Jangan gitu, sama dengan firman Tuhan ya. Wah, Lose ini hari yang sangat bergembira loh, Lose. Iyalah, pasti dong loh, Sofena. Siapa yang di sini bersuka cita, yang bahagia, yang senang banget? Angkat tangannya. Oh iya, banyak yang senang loh, Sel. Iya, betul sekali. Pasti dong loh, Sofena. Pasti semua suka cita. Apalagi bulan ini, kan kita lagi masuk di bulan Desember, bulan Natal ya anak-anak ya. Semua pasti suka cita, semua pasti senang. Nah, anak-anak dan juga loh, Sofena, sepanjang bulan ini di Desember kan kita banyak sekali dengar cerita firman Tuhan ya. Betul. Nah, itu loh Sofena. Sofena ingat nggak cerita firman Tuhan kita di bulan Desember ini ya? Di minggu pertama, Sofena ingat itu. Ceritanya tentang Yusuf dan Maria yang taat kepada Tuhan. Waktu itu ada malaikat yang datang kepada Yusuf dan Maria dan mengatakan bahwa nanti Yusuf dan Maria akan menjadi papa mamanya dari Tuhan Yesus. Ya, lalu mereka itu taat loh Seleni. Taat karena mereka tahu mereka melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Yes, betul sekali loh Sofena. Mereka itu menjadi papa dan mama Tuhan Yesus dan mereka mau taat melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang mereka mau ya. Betul. Terus nih loh Sofena, di minggu kedua kita juga waktu itu kita juga belajar sama-sama. Nah, ini dia ada gambarnya loh Sofena. Kalau lihat gambar ini, ingat apa coba? Itu gambar tongkat gembala. Gitu ya, benar ya. Itu gambar tongkat ya, gembala, tongkatnya gembala ya. Wah, anak-anak, cerita tentang tongkat gembala ini pasti anak-anak masih ingat kan di minggu yang kedua, di mana waktu itu para gembala yang menjadi orang-orang yang pertama yang Tuhan melihat malaikat datang dan memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan para gembala ketika mereka mendengarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu, mereka sangat bersuka cita. Dan loh Sofena, waktu mereka dengar tentang Yesus yang lahir itu, mereka langsung cepat dengan sukacita pergi ke kandang binatang itu. Dan mereka menemukan di sana Tuhan Yesus sedang terbaring di dalam palungan bersama dengan papa dan mamanya. Mereka sangat bersuka cita loh, seperti kita hari ini loh, Sofena. Nah, Pastor ini berarti kalau minggu pertama kita belajar tentang yang namanya taat, minggu kedua ketika kita melihat tongkat gembala, kita belajar tentang apa? Sukacita. Betul, sukacita. Betul sekali loh, Sofena. Dan loh, Sofena, itu minggu pertama belajar tentang ketaatan. Minggu kedua belajar tentang sukacita. Nah, minggu ketiga ini mereka belajar tentang
Twinkle Yes. little star. Iya. Anak-anak yang lain masih ingat nggak minggu ketiga? Kemarin baru minggu lalu loh. Kita belajar tentang apa coba? Apa itu? Iya. Betul sekali. Kita belajar Bintang. tentang orang Majus. majus. Ya. Nah, orang majus ini datang dengan sepenuh hati mereka, dengan sepenuh hormat mereka kepada Tuhan Yesus dan mempersembahkan persembahan. Apa aja itu loh Seleni? Emas. Mm-mm. Terus yang kedua apa? Siapa yang ingat? Coba bantu dong lawasannya. Siapa Emas, yang ingat? kemenyan, dan mur. Yes, Kinan. Luar biasa Kinan ya. Emas, kemenyan, dan mur. Itu hadiah yang mereka bawa buat Tuhan Yesus. Mereka sampai ke Tuhan Yesus itu, kanak-kanaknya Tuhan Yesus itu. Karena mereka dituntun oleh bintang timur itu. Oh, Sehingga- karena bintang itu loh, So. Iya, bintang itu menuntun mereka sampai mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka bersuka cita juga loh anak-anak waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang waktu itu sudah menjadi kanak-kanak. Luar biasa ya. Nah loh Safena, kalau 3 minggu itu kita belajar tentang Tunggu dulu loh, So. Loh, Sepeno juga tadi tuh bertanya-tanya. Ya. Kalau orang majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, lalu kita apa loh, So? Anak-anak mau mempersembahkan apa sama Tuhan? Kita tanya yuk sama anak-anak. Anak-anak mau mempersembahkan apa coba buat Tuhan? Siapa yang bisa bantu nih? Diandra. Uang. Dia, apa Aragon? Aragon mau kasih apa buat Tuhan? Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Wah, luar biasa. Thank you Aragon. Siapa lagi nih? Mau ngasih apa buat Tuhan Yesus? Diandra, silakan Diandra. Memberikan doa yang terbaik. Memberikan doa yang terbaik. Thank you Diandra. Siapa lagi? Oh, Sansan. Apa Sansan? Silakan Sansan. Jadi anak yang luar biasa. Menjadi anak yang luar biasa. Thank you Sansan. Satu orang lagi dong, kelas besar. Kelas besar. Mau kasih apa buat Tuhan Yesus di Natal ini? Kelas besar. Menjadi Ada? anak yang patuh. Yes, menjadi anak yang patuh. Yes. Sepeno juga mau. Kalau anak-anak dari Pos PIIR, Iya, satu anak-anak. aja. Iya, Mau IR. mempersembahkan apa buat Tuhan? Betul-betul. Ayo, yang satu maju. Ayo, dari sekolah minggu IR mau kasih apa buat Tuhan? Persembahkan apa? Ayo. Memuji Tuhan. Nah, Yeay. betul sekali. Jadi anak-anak, sama seperti orang majus, kita harus belajar menghormati Yesus yang lahir. Dan menghormati Yesus itu sebagai Raja dan Tuhan kita. Saat kita ibadah, lakukan ibadah dengan baik. Ya, tidak jalan-jalan. Oh, ibadahnya online, Zoom. Kelihatannya cuma setengah aja loh, enggak apa-apa. Enggak boleh seperti itu. Sama seperti Aragon bilang tadi, harus memberikan hati yang bersyukur. Betul nggak lo, Seleni? Betul sekali loh, Safena. Nah, hari ini kita belajar apa lagi? Nah, Lo, hari Seleni? ini anak-anak, kalau kemarin tanggal 25 kita sudah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau dengarkan lagi cerita tentang apa sih kelanjutan dari ketaatan itu, sukacita itu, dan bintang itu loh yang menuntun orang majus itu. Kita mau belajar bahwa Allah kita itu Allah yang menyatakan kemuliaannya bagi para gembala yang bersukacita, bagi orang majus yang membawa banyak hadiah buat Tuhan, dan juga melalui Mama Maria dan Papa Yusuf yang menjadi papa dan mama daripada Tuhan Yesus. Allah kita ingin supaya kita semua tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu yang kita rayakan setiap tahun itu adalah merupakan titik awal dari kedatangan Tuhan Yesus yang pada akhirnya Tuhan Yesus itu akan menjadi penebus kita, menjadi juru selamat buat kita semua. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan kebetulan, tetapi itu ada di dalam rencana Allah yang luar biasa, yang lahir di kandang sederhana dan pada akhirnya menjadi Tuhan yang mau apa ini? Mau apa ini anak-anak? Berkorban. Ya, di Kayu
Salib. Yes. Jadi Natal itu kita belajar. Belajar Natal bukan hanya pesta-pesta. Belajar bukan hanya Natal dapat baju yang baru. Asik Natal dapat baju yang baru. Hooray! Gitu. Atau belajar tentang Natal yang wah, ajak makan-makan enak. Wah, dapat mainan baru. Tidak. Natal itu berarti adalah Tuhan lahir di hati kita dan menjadi raja atas hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan. Tuhan lahir dalam kesederhanaannya dan Tuhan menjadi raja dalam hati kita. Maka kita harus taat, bersukacita, ya, dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Betul nggak, Rosaleni? Betul, Safena. Dan juga Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebagai raja itu untuk semua orang. Pokoknya anak-anak, untuk semua orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Yuk, semuanya ngomong ini. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Ayo. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Lagi sekali, Safena nggak bisa lihat gerakannya. 2, 3, mulai. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus. Yes. Iyalah, Safena. Kalau para gembala dan orang Majus itu bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus, mereka datang kepada bayi Yesus, mereka membawa diri mereka, memberikan hati yang penuh dengan sukacita, serta bersyukur untuk Raja di atas segala yang sudah lahir di dunia ini, maka itu juga yang Tuhan mau buat kita semua hari ini. Kita mau memberikan hati kita mau bersukacita, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir di hati kita. Di hati kita. Di hati kita ini loh anak-anak. Menjadi apa? Menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah, caranya gimana supaya kita mempunyai hati yang terus bersukacita? Seperti Papa Yusuf dan Mama Maria, kita mau belajar T-A-A-T. T-A-A-T, taat, jadilah anak. Apa tuh? Taat. Atau mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Terus apa dong kalau udah mau diatur? Wajah Tuhan tersenyum. Karena kita mau belajar jadi anak-anak yang taat. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu seperti Safena bilang, bukan lagi tentang hadiah, bukan lagi tentang baju, bukan lagi tentang pesta-pesta, bukan lagi tentang gembala pada waktu itu, bukan lagi tentang orang Majus pada waktu itu, tapi kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya hari ini adalah di dalam hati kita. Coba semua pegang nih dadanya. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jangan pikir Tuhan Yesus, aku nggak kelihatan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan Yesus ada di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita, dalam Roh Kudus menolong kita untuk terus belajar menjadi anak-anak yang T-A-A-T dan bersukacita. Seperti orang Majus, seperti para gembala, seperti papa mama daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu anak-anak, di Natal ini nih Safena, kita mau berikan seluruh diri kita, hati kita, sebagai hadiah yang terindah buat Tuhan Yesus. Amin, Iya, hadiah yang terindah. Bukan cuma di mulut loh Safena, bukan cuma ada lause, aku mau jadi anak taat. Kalau di sekolah, ada miss-nya, ada misternya, aku mau jadi anak taat. Kalau ada papa mama, aku mau jadi anak taat. Ingat tuh anak-anak, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik. Terus apa Safena? Baik yang jahat. Oleh sebab itulah apa yang kita jangan berbuat
Ya, ya. Karena Tuhan melihat dimanapun kita. Mau bersuka cita nggak? Semua mau bersuka cita. Kasih jempolnya kalau mau bersuka cita. Mana jempolnya? Lo suka ngeliat lo, mana jempolnya? Ya, sudah kelihatan tuh jempolnya. Jempol-jempolnya udah kelihatan ya. Yes, good. Berarti hari ini kita belajar taat dan bersuka cita karena Tuhan Yesus bukan cuma lahir di kandang binatang. Tuhan Yesus bukan saja lahir di dalam palungan melalui Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Tapi yang terpenting adalah Tuhan Yesus lahir di hati kita. Jadi kita mau bilang begini sama Tuhan Yesus ya. Sayang. Sama siapa sayangnya? Tuhan Yesus. Ya, karena firman Tuhan bilang begini anak-anak, di dalam Lukas 2 ayat 11 firman Tuhan itu bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus yang lahir sebagai juru selamat di kota Daud itu, di Bethlehem itu, adalah Kristus Tuhan yang juga lahir di dalam hati kita, menjadi juru selamat kita semua. Sehingga hari ini gak perlu lagi khawatir karena kita tahu kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Ada amin anak-anak? Amin. Ada amin? Amin. Itu dia cerita firman Tuhan bagi kita pagi ini ya. Kiranya setiap kita diberkati. Amin. Yuk kita mari semuanya berdoa ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mau datang ke dunia dan membawa sukacita tersendiri bagi saya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan tolonglah supaya saya menjadi anak yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau belajar tentang ayat hafalan kita minggu ini. Ya, apa sih ayat hafalan kita minggu ini? Lesson ini silakan tolong dibacakan. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 11. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lagi sekali dong lesson ini bacainnya. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, anak-anak yang di rumah sudah hafal? Kalau sudah hafal, nanti kirim videonya sama lesson-nya. Aku udah hafal. Ini aku videonya ngapalin gitu. Ya, siap? Siap, ya pasti siap semua ya. Lesson-lessonnya sudah siap terima video anak-anaknya? Lesson-lesson? Mana jempolnya lesson-lesson? Semuanya sudah berjempol ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dengan semangat. Malam Natal sungguh senang. La
Pastor Yusuf memimpin kita. Silakan Pastor Yusuf. Ayo anak-anak, kita akan berdoa ya. Silakan ambil sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami betul-betul mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah. Di akhir tahun daripada 2021 ini, kami tetap bisa bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan bagaimana kami bisa memperingati bahwa Tuhan yang telah lahir dunia ini, betul-betul pada hari ini bisa lahir dalam hati kami, menyelamatkan kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah Tuhan selalu pimpin di mana kesempatan ini. Kami diberi kesempatan untuk bersyukur, untuk mengembalikan sebagian berkat, sebagian apa yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Ini jauh daripada apa yang Tuhan berikan buat kami. Tapi kami memberikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mau terima ini menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu pimpin untuk tangan-tangan telah memberikan, baik itu lewat secara langsung ataupun lewat transfer atau QRIS. Biarlah Tuhan sendiri selalu memberkati. Oh Tuhan, kami hanya dapat berserahkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak kita belum selesai ya, acara kita masih panjang ya. Maunya kabur gitu, jangan kabur dulu. Ya, kita akan melihat video bikisan Natal yang sudah dibagikan oleh guru-guru dari Sekolah Minggu Pusat. Ya, mari Rosa Hendra, silakan. Siapa sih?
misalnya kita tidak mendengar ucapan selamat dari lose-lose kita. Nah, untuk kali ini Lose Pena minta perwakilan dari guru-guru pos PIGR ya, Lose Luis dan Lose Putu. Silakan Lose. Halo adik-adik semua. Halo. Selamat Natal ya buat semua, buat adik-adik dan juga buat lose-lose. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal juga. Dan ini perwakilan dari guru pusat. Siapa yang kangen sama Lose Hendro? Angkat tangannya. Nah, Lose Hendro, silakan Lose Hendro. Selamat Natal untuk anak-anak, adik-adik, untuk lause-lause semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Lose Latstik, silakan. Halo. Selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu dan guru-guru dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada akhirnya selamat Natal semuanya. Untuk doa berkat, Lose Pena minta Lose Kenny. Selamat Natal. Karena kita akan berdoa, kita mau mengucap syukur karena kita sudah boleh ikut Zoom bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjadi juru selamat bagi kami semua. Kami tahu Tuhan, kami ada pada hari ini semuanya oleh karena kasih sayang Tuhan. Melalui papi, melalui mami, Tuhan telah menolong, memelihara kami. Kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk papa, untuk mama kami. Juga mungkin ada nenek, ada opa. Tuhan juga tolong agar mereka diberkati. Sehingga mereka terus dapat menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Kami juga diberikan hati Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga kami belajar menghargai, menghormati Tuhan yang sudah mau menjadi manusia lahir bagi setiap kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Terkadang kami masih sangat nakal. Kami masih suka membantah orang tua. Bahkan kadang-kadang kami melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan atau orang tua kami, atau guru kami, atau saudara-saudara kami. Tapi kami di Natal ini mau meminta Tuhan menolong kami, masuk dalam hati kami, tinggal di hati kami, dan mengingatkan kami untuk tetap setia mengikuti Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Tuhan untuk lause-lause, untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai sepanjang tahun 2021 ini untuk memberitakan firman buat kami dengar. Sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kami bisa tahu apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami lakukan. Kami mau tahun 2022 kami hidup, kami menjadi anak-anak Tuhan dengan lebih baik lagi, sehingga wajah Tuhan tersenyum. Terima kasih untuk lause-lause yang telah menjadi guru di gereja bagi kami. Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan kami semua di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari boleh mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mari kita semua menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, serta berkat dari Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian saat ini sampai kita dewasa dan sampai nantinya. Amin.